teman-teman, sekarang kita akan belajar sentra bahasa, yaitu dengan tema makhluk hidup. Silakan teman-teman perhatikan ya. Apa itu makhluk hidup? Makhluk hidup adalah salah satu ciptaan Tuhan yang Maha Esa, selain semesta alam. Nah, jadi makhluk hidup itu ada bermacam-macam. Beberapa contohnya adalah yang pertama manusia, yang kedua hewan, dan yang terakhir adalah tumbuhan. Makhluk hidup adalah makhluk ciptaan Tuhan yang harus kita syukuri. Bermacam-macam makhluk hidup juga memiliki ciri-ciri. Yang pertama adalah bernafas, lalu bergerak, kemudian tumbuh dan berkembang, lalu makhluk hidup membutuhkan makan, dan yang terakhir peka terhadap rangsangan. Kita bahas satu persatu ya teman-teman. Dari ciri yang pertama yaitu bernafas. Makhluk hidup apa saja yang bernafas? Semua makhluk hidup pasti bernafas teman-teman. Contohnya manusia. Manusia itu bernafas menggunakan paru-paru. Begitupun hewan dan tumbuhan. Mereka memiliki cara bernafas dan alat pernafasannya masing-masing. Nah, ciri yang kedua adalah bergerak. Makhluk hidup itu cara bergeraknya berbeda-beda. Contohnya manusia itu berjalan menggunakan kaki, ikan berenang menggunakan sirip, dan tumbuhan bergerak dibantu dengan angin. Itu adalah salah satu contoh ciri makhluk hidup yaitu bergerak. Nah, ciri yang ketiga adalah tumbuh dan berkembang. Apa yang dimaksud tumbuh? Jadi, ketika kita bertambah ukuran tinggi dan ukuran berat badan kita, maka kita bisa disebut bertumbuh. Dan berkembang biak itu maksudnya seperti apa? Karena cara berkembang biak manusia itu berbeda-beda, teman-teman. Contohnya manusia berkembang biak dengan cara melahirkan, sedangkan hewan ada yang berkembang biak dengan cara bertelur. Jadi, ciri keempat membutuh ini berhubungan dengan rantai makanan. Karena manusia ini membutuhkan hewan dan tumbuhan untuk bahan makanannya. Begitu juga hewan membutuhkan bahan makanan yaitu berupa tumbuhan. Nah, sekarang kita akan bahas ciri yang terakhir yaitu peka terhadap rangsangan. Apa ya yang dimaksud peka terhadap rangsangan? Jadi, kepekaan makhluk hidup itu berbeda-beda. Contohnya manusia. Manusia jika melihat sinar matahari, tanpa sengaja mata kita akan tertutup karena silau. Nah, itu adalah salah satu contoh. Nah, sekarang kita akan belajar tentang pendidikan kewarganegaraan, yaitu sikap bersyukur sesuai dengan sila pertama. Sebelum kita ke pembahasannya, mari kita bahas dulu apa itu Pancasila. Nah, di sini Bunda akan menjelaskan arti dari Pancasila. Panca yang berarti 5 dan sila yang artinya prinsip. Jadi, Pancasila berarti 5 dasar negara kita, yang berarti Pancasila merupakan salah satu pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara di Republik Indonesia. Pancasila bukan hanya harus kita hafalkan, tetapi harus juga kita amalkan. Seperti contoh sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Apa yang dimaksud ketuhanan yang Maha Esa? Jadi ketuhanan yang Maha Esa itu berartikan Tuhan itu Esa atau Tuhan di atas segala-galanya, karena Tuhanlah yang menciptakan semesta beserta isinya.
Jadi, bagaimana ya pengamalannya? Pengamalan sila pertama itu salah satu contohnya ketika kita bersyukur atas apa yang telah Allah berikan atau Tuhan kita berikan kepada kita. Mari kita mengucapkan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah. Oke, selamat tinggal teman-teman. Selamat belajar.